Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan Anda Iro Iro, channel yang terus berusaha menampilkan konten-konten yang memberikan informasi yang kiranya bermanfaat untuk Anda semua, khususnya yang terkait tentang Jepang atau Kejepangan. Masih di acara sharing santai seri Alumni Sastra Jepang, Ananda Iro Iro akan menampilkan tamu dari berbagai profesi. Namun tamu-tamu tersebut mempunyai satu persamaan, yaitu mempunyai latar belakang pendidikan di prodi sastra Jepang ataupun pendidikan bahasa Jepang dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Mau cerita sedikit nih. Minggu lalu saya sempat mendampingi mantan teman kerja saya yang baru datang dari Jepang untuk berkunjung ke beberapa tempat. Nah, salah satu tempat yang dikunjungi adalah sebuah sekolah atau lembaga pendidikan bagi para calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Jepang, yang letaknya di daerah Depok. Di lembaga tersebut saya berjumpa dengan tamu kita malam ini. Kebetulan dia lulusan dari Prodi Sastra Jepang di Malang, Kota Malang ya, Jawa Timur. Nah, langsung aja saya ajak untuk tampil sebagai tamu di seri Alumni Sastra Jepang ini. Selain bersambut, dia pun menerima undangan saya dan sekarang bersama kita untuk sharing informasi dan pengalamannya. Siapa gerangan tamu kita kali ini? Yuk, mari kita sapa tamu kita yang saya panggil dengan Nanda-san. Konnichiwa. Halo, Nanda-san. Ya. Konnichiwa. Hai. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Kali ini jumpanya offline nih. Bukan offline. Kemarin offline, sekarang online nih. Online. Ya. Hai. Ya, terima kasih loh untuk waktunya dan kesediaannya untuk tampil di acara ini nih. Terima kasih juga Ibu Apin ya. Iya. Sebetulnya saya juga ingin kenal lebih dalam lagi dengan Nanda-san, karena kemarin waktu kita ketemu nggak sempat ya ngobrol gitu, karena terkait dengan pekerjaannya Nanda-san harus siap terus. Iya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang belum kenal juga Nanda-san. Bisa mungkin untuk sebelum kita mulai ke acara ngobrol, Nanda-san bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan saya Nanda Julia Yamin, biasa dipanggil Nanda, atau sekarang saya bekerja sebagai pengajar dan staf penempatan di Koba Mirai Japan, sebuah LPK ya. Jadi bisa dipanggil kadang-kadang Nanda Sensei. Oke. Nanda. Yoroshiku onegaishimasu. Saya panggilnya Nanda Sensei atau Nanda-san nih? Nanda-san aja, Ibu. Iya. Hai. Nanda-san dari mana nih? Lulusan dari mana nih? Boleh ya, diperkenalkan mungkin sambil say hello mungkin untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Untuk dosen-dosen saya di Brawijaya ya. Saya lulusan sastra Jepang, lulusan tahun 2018 ya, masuknya 2013. Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya, Malang. Ya. Mungkin say hello sama dosen-dosennya. F Sensei, Nadia Sensei, Ratna Sensei, guru pembimbing saya. Semuanya semoga sehat selalu. Hai, ya. Teman-teman Nanda-san juga angkatan berapa Nanda-san? 2013. Beberapa juga ada di Jepang, beberapa juga ada di Indonesia. Oke, semoga mereka juga menyaksikan acara ini. Oke, Nanda-san, tadi disebutkan bahwa Nanda-san sekarang bekerja di LPK Koba Mirai ya. Koba Mirai Jepang yang ada di Depok ya. Bekerja sebagai pengajar ya. Awalnya sebagai pengajar, tapi sekarang ini lagi dipindahkan divisi jadi staf penempatan. Oh gitu. Jadi, oke. Sejak kapan Nanda-san bekerja di Koba Mirai Jepang ini? Sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 Juli ya. Oh pas ya, 1 tahunnya. Iya, 1 tahun. Oke. Di sana waktu ya sebelum ditempatkan di bagian sekarang administrasinya gitu ya, mengajar siapa yang diajarkan oleh Nanda-san?
murid-murid yang melakukan ini ya, pelatihan kan pertamanya mereka pelatihan, kemudian belajar bahasa Jepang. Nah, itu saya menjadi guru di kelas. Mereka itu siapa? Mereka itu anak-anak yang mau pergi ke Jepang, kemudian belum ada skill bahasa, jadi mereka belajar dari awal ya, masuk Oh, kelas, kemudian belajar bahasa Jepang. jadi Nandasang di sana sebagai pengajar bahasa Jepang untuk anak-anak anak-anak muda ya, calon tenaga Iya, iya, kerja yang ingin bekerja di Jepang gitu ya. betul. Mereka dari zero gitu, sama sekali nggak bisa atau mungkin waktu Zero. SMA pernah belajar gitu. Biasanya ada beberapa yang udah pernah belajar, tapi biasanya ya paling tahu doang anime gitu. Oh, Suka-suka, terus oh belajar gitu. hiragana, katakana. Oke, oke. Mm. Targetnya berapa lama dan sampai level apa nih mereka belajar di sana? Di Biasanya Kobe? mereka sampai level N4, Oh, yang pengajar ya, tak. Oh, pengajar sertifikat ya, oh, JLPT dan uh, GFT. oke. N4 ya selama berapa bulan? Selama 5 sampai 6 bulan. Oh, 5 sampai 6 bulan. Ya, Mereka setelah lulus, setelah belajar 5 6 bulan ya. Itu ya, kan diharuskan ikut ujian. betul. Nah, JLPT dan JFT atau salah satunya? Salah satunya boleh. Yang penting sama-sama kan levelnya N4 minimal. Tapi di Koba Mirai sendiri bagaimana? Apakah dua-duanya atau salah satu? Kalau salah satu yang mana? Kalau salah satu biasanya itu syarat SSW kan GFT atau GLPT. Jadi boleh salah satunya, kemudian salah satunya itu ditambah dengan SSW, ujian skill ya. Itu Nah, bisa ini. Kaigo, bisa Oh gitu. restoran. Oke. SSW itu apa Ya, sih? itu ujian untuk mengambil skill ya. Misalkan ada perawat lansia, ya berarti itu ada ujiannya, disebutnya SSW. Oh, Mm-mm. ujian untuk skillnya sendiri ya. Ya, Bukan di kalau luar bahasa Jepang gitu ya. iya Jadi di luar bahasa Jepang. bidang pekerjaan, skill untuk bidang pekerjaan yang akan mereka lakukan eh, di Jepang nanti gitu. Iya, kalau bahasanya sendiri kan diujinya dengan GFT atau JLPT tadi. Nah, tapi kalau Iya. misalkan mereka ada minat di bidang tertentu, misalkan perawat lansia, berarti mereka harus ujian perawat lansia. Nah, itu disebutnya ujian skill SSW. Oh, SSW. Iya. Oke. Ada berapa macam sekarang ujian SSW untuk calon tenaga kerja dari Indonesia? Kalau untuk yang sekarang ini ada 12 bidang, tapi saya Oh, kurang hafal untuk semuanya ya, tapi kurang lebih ada pertanian, ada perawat lansia, ada restoran, kemudian pengolahan makanan, terus ada eh, otomotif, hmm, terus beberapa juga tadi peternakan juga mungkin ada ya. Nah, itu ada hmm. di web Prometric. Oh, Prometric. Ya. Nah, kalau ingin tahu webnya apa namanya, alamat webnya bisa nanti, situs webnya bisa nanti dikasih tahu mungkin ya. Oh iya, bisa langsung diklik aja di Google web Prometric, nanti akan keluar muncul ada dua web. Itu yang pertama web untuk GFT, yang kedua web untuk skill. Oh, yang SSW itu. Iya, nanti tinggal Oh, dipilih aja. oh, di sana ada informasinya. Iya, Syaratnya seperti apa, daftarnya seperti mm, apa gitu Kak. Ujiannya betul, kapan aja gitu ya. betul. Oke, Detail, informasinya cukup detail. Jadi tinggal diklik aja web Prometric. web Prometric. Oke. Di tempatnya Nandasang sekarang ini biasanya bidang pekerjaan apa yang anak-anak ini mau apa ya, mau kerjakan saat di Jepang? Untuk saat ini lebih banyak ke bidang perawat lansia. Kita biasanya sebutnya kaigo. Terus Kaigo. juga banyak juga di bidang pengolahan makanan. Karena permintaannya Oh, kan cukup banyak ya untuk pabrik-pabrik oh, di Jepang. oh. Mm. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak kaigo, tapi untuk cewek biasanya. Oh, oh, Kaigo Mm. untuk cewek. Ya, Padahal cowok kalau juga bisa kan? iya bisa bisa. Kenapa ya cewek ya? Ada alasan tertentu? Eh, Lebih care? Kurang tahu ya kalau misalkan itu tergantung permintaan dari Jepangnya biasanya. Untuk perawat lansia ini dilarang ini apa namanya melakukan tindakan medis seperti menyuntik gitu. Jadi hanya mengganti popok, terus menunjang kehidupan seperti mandi, makan, terus apa dibantu berjalan gitu.
Oh, tapi mereka ini pesertanya bukan lulusan dari sekolah perawat atau gimana? Boleh dari perawat, boleh juga non perawat, karena kan tidak ada tindakan medis, jadi semuanya itu akan ada kelasnya sendiri untuk Oh, kelas perawat lansia. Iya, jadi di tempatnya Nanda Sang Kaigo Fukushishi ya, lebih ke sana ya, iya bukan lebih ke sana. Kanggoshi ya. Iya betul. Oh, iya soalnya Kanggoshi kalau nggak salah mereka harus perawat ya, harus Iya lulusan harus perawat. sekolah perawat gitu kalau nggak salah ya. Iya benar. Oh banyak Jadi sekarang kalau Kang, ya karena banyak orang tua di Jepang ya. betul, karena kan ya berbanding terbalik ya. Iya, Jadi kita berbanding butuh terbalik. banget. Iya, betul betul. Oke. Hmm. Berapa banyak biasa dikirim dari sekolahnya Ibu ke Jepang? Biasanya kalau permintaan dari Jepang itu eh, cuman dua dua, tapi itu tuh terus menerus dua. Nanti di kota misalkan di Saitama dua kita butuh gitu, nanti di Hokkaido kita butuh dua lagi, terus ya maksimal mungkin empat enam Dalam satu dalam satu dalam satu bulan bulan. Dalam satu bulan bisa berangkat sekitar 20, tapi beda-beda jobnya. buat job ya. Mhm. Banyak orang yang berminat Nandasang untuk ini ke Jepang ini. Berminat banyak. Banyak. Alhamdulillah sampai sekarang ya kelasnya masih full. Untuk Oh, Agustus pun udah ada yang mendaftar gitu. oh gitu. Satu September. kelas berapa orang? Untuk satu kelasnya kita di 15 orang. Oh, 15 orang. Iya, Wow. Berarti ya kemarin sih saya lihat ada beberapa ya pengajar di sana ya betul. yang mengajar dan mereka pernah juga sebagai tenaga kerja di Jepang gitu ya, punya pengalaman sebagai tenaga kerja di Jepang juga gitu ya. Iya, Ada betul. beberapa ya. Iya, ada beberapa sensei yang sudah punya pengalaman kerja di Jepang, kemudian balik ke Indonesia, akhirnya mengajar gitu Jadi di guru. jadi guru. Ngomong-ngomong soal guru nih, ya kan mereka harus membimbing ya, Iya, mengarahkan mereka untuk bisa ikut ujian atau lulus ujian, baik itu SSW maupun uh, ujian kemampuan bahasa Jepang ya, iya, JLPTK atau JFT gitu ya. Kalau iya, sekarang kalau tidak salah banyak orang yang mengambil JFT ya untuk skill bahasa Jepangnya ya. iya betul. Uh-uh. Saya dengar Ibu Nanda ini pernah ikutan nih biar biar tahu nih biar biar tahu juga cara mengajarkan bahasa Jepang untuk siswa di sana ya. Iya, Iya karena bingung ya kalau belum ya. Kalau iya nggak tahu betul. apa ujiannya seperti apa gitu, kalau kita Mm, tidak mengalami sendiri kayaknya, aduh ngajarnya mm, gimana ya gitu ya. Iya betul. Iya nggak sih? Iya Gimana betul. pengalamannya nih? Boleh dong sharing? Iya. Jadi Ikut pertama kali, dua-duanya. iya, karena dulu kan backgroundnya saya itu freelance ya, freelance-nya itu mengajar orang Jepang untuk belajar bahasa Indonesia. Nah sekarang itu ketika masuk ke Koba, saya diminta untuk mengajar orang Indonesia belajar bahasa Jepang. Nah itu kan baru pertama kali ya, dan saya juga masih belajar. Jadi di kelas itu ya sambil saya mengajar juga saya belajar gitu. Nah, ketika mengajar mereka, karena mereka targetnya adalah SSW, mereka diminta untuk mengejar GFT. Kenapa GFT? Karena kotanya selalu ada per bulannya gitu. Dan eh, dibandingkan JLPT, kan kalau misalnya JLPT jaraknya jauh ya, hanya 6 bulan Juli dan sekali. Desember. Iya betul. Terus nunggunya juga cukup lama. Jadi kita arahkannya untuk ambil GFT A2 gitu ya. Nah, karena kotanya ini lumayan banyak dan banyak juga diadakan di kota-kota tertentu. Akhirnya kita mengarahkan mereka untuk mengambil GFT yang setara dengan N4. Nah, karena saya juga masih belum paham tentang GFT, nah, akhirnya saya juga sambil-sambil belajar, sambil ngulik-ngulik informasi tentang GFT gitu. Gimana sih cara mengerjakannya, gimana sih tipe model soalnya, tuh seperti apa gitu, mencari tahu. Nah, akhirnya ada juga saran dari manajemen untuk, ya udah ambil aja GFT, biar bisa lihat juga tipe soalnya tuh seperti apa. Lalu bisa diajarkan nanti di kelas sama anak muridnya gitu. Jadi mereka lebih tahu informasinya lebih jelas gitu. Jadi bisa mendapatkan gambaran gitu ya, lebih jelas Iya, ya. betul.
Kalau Iya, JLPT sih waktu mahasiswa kan pernah ikut ya, jadi iya, tahu seperti apa gitu. Tapi JFT benar. tidak ya, karena tidak Betul, diharuskan waktu universitas, betul. hanya JLPT. Gimana Mm-mm. gimana pengalamannya Ibu bisa sharing eh, Iya, Nanda Sang tentang ikut jadi JFT ini? mm, untuk GFT juga saya baru mendengar ketika masuk LPK. Jadi apa itu GFT gitu kan? Akhirnya saya nyari tahu. Oh ternyata GFT itu sesuatu ujian untuk menguji bahasa Jepang juga yang standarnya biasanya di Indonesia ini cuma ada yang untuk N4 ya. Jadi GFT basic A4. Nah karena A2, basic ya, oh ya, oh A4, A2 ya, mohon maaf, A2. A2 ya, A2. Jadi A2 ini setara dengan N4 gitu. Untuk tipe soalnya sangat-sangat berbeda dengan GLPT karena lebih ke percakapan ya, percakapan sehari-hari dan tipe soalnya tuh bukan sesuatu yang baku seperti GLPT. Tetapi untuk jangka waktunya itu dikerjakannya kan hanya 1 jam. Ya, jadi harus mengerjakannya dengan teknik-teknik tertentu gitu. Kemudian di sini juga GFT itu banyak gambar-gambar ya, banyak poster-poster uh, dan untuk nilainya skor yang harus di targetnya itu adalah 200 dari 250. Itu Minimum cukup 200 ya. ya minimum 200. Itu kan cukup berbeda ya dengan GLPT gitu. Jadi memang harus ada trik-triknya sendiri untuk mengerjakan GFT ini gitu. Nah, triknya seperti apa? Triknya seperti Nggak, apa? mungkin dari pengalamannya Nanda Sang gitu ya. Karena kalau nggak salah di JFT ini ada 4 sesi ujian. Ya, Ya kan betul. yang Moji Togoi, Ya. terus Chokai pasti ada, Dokai sama Hyogeng ya kalau nggak salah. Ya, betul. Hyogeng. Bunpo Hyogeng. Sama Bupo Hyogeng sama Dokai Ya, ya. Jadi sama 4 ya. Dokai. Kalau JLPT kan cuma 3. Iya. Jadi mungkin yang berbeda adalah Hyogeng ya, ungkapannya. Nah, Iya, itu betul. kan tidak ada apa ya, tidak pernah ikut ujian seperti itu gitu. Yang bagi peserta pertama seperti Nanda Sang yang pertama kali Iya. waktu itu, ya pasti kebanyakan yang pertama ya. Iya. Ya kalau Mm. fail ya kedua, tapi kalau berhasil kan sekali aja cukup gitu ya. Iya, betul. Mungkin ada trik-trik yang bisa di share gitu ke teman-teman semua gitu, Mm. seperti apa? Iya, ini sambil saya juga nge-review kembali ya, karena kan saya sempat megang kelas GFT. Jadi Oh kelasnya itu, iya, oh, ya, kelasnya itu dikhususkan untuk yang mau ambil GFT. oh Nah, ada dari kelas khusus situ, ya. ya betul. Oke, Nah, oke. pertamanya saya mengajar GFT tanpa ada background pernah mengerjakan soalnya. Jadi hanya tahu dari sensei yang udah pernah mengerjakan. Nah, tapi karena informasinya minim, terus saya juga belum tahu detail-detailnya. Jadi saya akhirnya mengambil GFT gitu kan. Nah, setelah saya ambil GFT, barulah saya dapat informasi banyak tentang GFT. Nah, saya juga sempat ambil seminar karena waktu kemarin tuh ada GF ya mengadakan seminar tentang Irodori. Nah, Hmm. dari situ saya tahu kalau misalkan materi ajarnya ternyata itu dari Irodori. Nah, akhirnya saya combine dari informasi dari GF dan informasi yang saya gali sendiri dari ujian ini gitu. Tipsnya itu ya back to basic karena kan dibilangnya kan GFT basic gitu kan ya. Jadi semuanya itu balik lagi ke sesuatu yang memang dasar gitu. Dasar itu kalau misalkan saya biasanya ngasih tahu ke murid saya, ya balik lagi ke bunpo. Misalkan verb ru, ya berarti itu sesuatu yang belum terjadi. Terus kalau misalkan verb te, nani nani te, berarti sedang terjadi. Terus kalau misalkan tak, ya berarti itu sudah terjadi lampau. Nah itu sesuatu yang basic itu yang mestinya dikuasai sama yang ingin ujian ini. Karena biasanya pertanyaannya itu mudah, tapi kalau misalkan basicnya kurang kuat, itu biasanya nggak lolos. Agak menjebak gitu ya. Ya, menjebak. Nah, biasanya di situ. Kemudian untuk kosakatanya ya seperti biasa ya, kosakata N4. Tapi yang berbeda itu di GFT itu ada gambar-gambar. Jadi kalau misalkan kita ambil dari bahan ajar Irodori, memang di situ tuh ada gambar-gambar tentang soal-soal ujian yang akan keluar gitu. Jadi nanti akan dikasih tahu gambar ini adalah ini jawabannya gitu.
nanti latihan-latihan ngerjain soal yang berhubungan dengan kanji, yang berhubungan dengan gambar. Kemudian ada juga hyogeng kan ya. Hyogeng kan jarang ya. Nah, jarang. dari situ iya. Karena Diambil dari Irodori. Irodori. Nanti jadi ada gambarnya persis sama di Irodori, terus dia keluar di ujian juga. iya betul. Tapi kan banyak ya, jadi harus sering-sering di latihan gitu. Dan latihannya juga nggak bisa dalam sistem kebut semalam gitu. Jadi memang harus berkali-kali dibuka iya kali ya. betul. Dan memang ada jadwal sendiri gitu untuk belajar GFT gitu. Jadi itulah yang harus ditekankan gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba mau saya mau ikut GFT besok gitu, belum belajar atau apa gitu. Kecuali basicnya dia sudah ada, pasti dia lulus. GFT kan basicnya, jadi sebetulnya menurut Nandasang sebaiknya mereka belajar dulu basic baru belajar Irodori atau gimana, atau langsung aja Irodori gitu. Ya, jadi kalau misalkan di sistem di LPK kita itu belajarnya dari mulai pakai Minano Nihongo itu yang satu dan yang kedua. Jadi setelah selesai bab 50 karena sudah tahu tentang bunponya sampai bab 50 nanti lanjut lagi belajar Irodori gitu. Jadi diulang-ulang lagi tentang Irodori. Terus trik mengerjakannya kalau misalkan GFT ini kan harus cepat nih ngerjainnya. Iya, 4 sesi soalnya ini. mungkin mereka ini pakai komputer kan? Iya, betul. Iya, dalam 1 jam itu kan harus mengerjakan sekitar 50 soal ya. Masing-masing sesi itu ada 12 soal. Nah, jadi ya harus cepat itu. Triknya adalah, saya biasanya ngasih tahu, kalau di bagian depan, bagian kosakata dan kanji itu langsung aja lihat aja yang di bold atau yang digaris bawahi itu kanji apa yang dicari gitu, gambar apa yang dicari. Jadi cukup kerjakan 12 soal itu ya masing-masing ya 10 menit untuk semuanya maksimal. 10 menit. Ya 10 menit. Kuncinya itu harus cepat tapi teliti. Jadi nggak usah baca kalimatnya, lihat katanya aja yang gitu. Langsung katanya aja. Tapi kalau misalkan kayak misalkan ame kan ada 2, Iya. ame hujan dan ame permen. Nah itu harus dibaca lagi. Baru dibaca. Ya, itu harus dibaca lagi. Apakah ini yang dimaksud makanan atau cuaca gitu. Iya. Seperti itu. Nah jadi harus teliti juga. Walaupun cepat tapi harus teliti. Nah karena di GFT bisa balik lagi. Nah itu di terakhir sebelum next ke sesi next ke sesi selanjutnya bisa dicek lagi jawabannya sudah semuanya belum diisi gitu. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan. Karena nggak bisa balik kalau misalkan sudah pindah ke sesi berikutnya. Gitu. Nah, sesi pertama 10 menit. Emang jatahnya berapa menit? Jatahnya cuma 60 menit untuk 15 soal. Maksudnya sesi yang pertama? Oh, sesi yang pertama bebas. Jadi semuanya digabung. Ya. Oh, semua digabung. Jadi nggak ada ya sesi pertama berapa menit, sesi kedua nggak ada ya? Nggak ada. Oh, jadi langsung total 60 sampai terakhir gitu? Iya, itu yang membedakan dengan GLPT ya. Kalau misalkan GLPT buntu berapa jam gitu kan ya. Berapa menit. Iya. Oh, oke. Nah, terus 10 menit nih jatah yang untuk ke satu. Nah, sesi kedua itu Bunpo dan Sesi kedua Hyogeng. itu ya Bunpo dan Hyogeng. Bunpo dan Hyogeng ya. Biasanya permasalahannya di Hyogeng. Nah, untuk tips Hyogeng itu memang dari kitanya harus belajar berulang-ulang tentang misalkan masuk ke dalam restoran. Kalau misalkan masuk ke restoran berarti kita harus sebagai kitanya pelayan nih, kita harus ngomong apa gitu ke apa namanya tamunya. Tamu. Nah berarti kita harus meninggikan tamu ya kan. Nah itu bahasa sopannya harus dipelajari. Oh, ada keluar bahasa sopan? Ya, bahasa sopan. Wow. Ya. Padahal dia masih basic ya? Iya. Nah tapi enaknya GFT itu nanti ada pilihannya hanya tiga ya pilihannya. Biasanya sama, tidak terlalu sama. A, B, C itu bisa sistem eliminasi. Misalkan kita nggak yakin dengan jawaban kita. Nah, itu tinggal dilihat-lihat lagi aja. Oh, A salah nih, C salah nih. Pasti jawabannya B, gitu. Oh, bisa nih, bisa ini. Jadi kalau kita jawab salah, komputer otomatis kasih bilang bahwa itu salah, gitu. Jawaban Anda salah. Itu trik dari aku aja sih. Oh.
biasanya kan anak-anak nanya-nanya, Sensei ini gimana sih kalau misalkan ngerjain terus kita bingung nih antara jawaban ini atau jawaban yang ini ya gitu. Nah saya bilang, ya udah sistem eliminasi. Kamu nggak yakin sama jawaban yang satu, ya berarti ini salah. Nah ini salah. Kemudian lihat lagi di antara dua ini yang mana yang salah gitu. Nah akhirnya ketemulah jawabannya. Oh, bukan berarti komputernya ngasih tahu salah betulnya ya. Ya bukan. Dari kita ya, lihat Triknya. trik kita, lihat apa namanya pilihan jawaban gitu ya. Iya. Oke. Kayak misalkan tadi kan, Bunpol kan ada terdiri dari yang sebelum, sedang, dan lampau Sudah. gitu ya. Nah, kalau misalkan dia bilangnya di depannya mo tabemashitaka, nah berarti kan di belakangnya harusnya jawabannya yang lampau. Tak Jadi juga ya. iya, jadi kalau misalkan ada jawaban selain tak, ya berarti itu salah gitu. Ya tinggal dipahami aja hal-hal yang seperti itu. Oh. Kalau untuk hyogengnya ya banyak-banyak latihan dari percakapan. Nah, itu sangat membantu. Itu juga dari Hirodori atau dari mana? Hirodori juga ada di Hirodori. Jadi bisa dilihat di Hirodori itu masing-masing tuh ada PPT-nya. Dari A1 dan A2 ya, masing-masing itu 18 bab. Nanti temanya tergantung babnya. Nah, itu yang sesi 2 ini dijatahin berapa kalau menurut Anda berapa menit? Oh ya, kalau misalkan di Bunpo Hyogeng ini, ya kira-kira karena 12 soal ya, 12 soal ya karena nggak boleh terlalu buru-buru juga, ya bisa 15 menit. 15 menit. Oh, menit. 15 menit. Karena tadi kan kalau misalkan yang kosakata di awal sesi pertama ya itu poinnya 3. Setahu saya poinnya 3. Kalau yang Hyogeng ini juga 3. Poin jawaban untuk satu jawabannya. Iya, satu Poin untuk jawabannya satu 3. jawaban 3. Iya, betul. Yang kedua juga 3 sama. Iya, Kumpul. poinnya 3. Oke, jadi ya 15 menit. Lanjut Kurang yang lebih 15 3. menit ya. Kurang lebih ya. Tadi udah 25 Target menit lah ya. 25, tinggal 35 Iya, 20 menit lagi. Ya, tinggal 35 menit lagi. Nah, jadi kalau bisa berarti kurangi lagi waktu yang di kosakata tadi. Harus lebih cepat lagi dari 10 menit. Kalau bisa cuma lihat kanjinya langsung kerjain gitu. Keluar kanji ya, tapi kanji dasar dong. Kanji dasar, kanji N4. Oke, terus yang ketiga, yang dokainya gimana nih? Kalau dokai ya, dokai Susah nggak, dulu apa cokai dulu ya? Yang mana? Cokai dulu deh kayaknya. Oh, cokai dulu. Ya, cokai dulu. Untuk cokai ini tidak bisa diulang, jadi hanya bisa didengarkan 2 kali. Bisa didengarkan itu bisa didengarkan 2 kali, tapi tidak bisa dibalik soalnya, nggak bisa dicek lagi. Oh, Nggak bisa balik lagi seperti sesi-sesi yang lain. Kalau tadi Bunpo Hyogeng masih bisa dibalik ya, bisa dicek udah selesai atau belum gitu. Kalau yang ini nggak bisa. Jadi harus berhati-hati. Nah, tipsnya karena untuk cokai itu kan biasanya memahami situasi ya. Situasinya itu harus dibayangkan dulu. Kan sedang ada di restoran, percakapannya pelayan dan tamu. Ya seperti tadi, berarti pelayannya itu harus meninggikan tamunya, terus tamunya juga harus sopan gitu, minta tolong karena kan minta tolong ya ke pelayan gitu. Nah itu yang harus dipahami. Kemudian untuk jawabannya karena ini bernilai poinnya 4, jadi harus benar-benar mengerjakan. hati-hati lagi. Nanti kalau misalkan sebelum mendengarkan itu ada bahasa Jepangnya dan ada ilustrasinya. Jadi dikasih tahu orang ini sedang ada di sini dan di sini. Mereka sedang melakukan ini gitu. Nah, biasanya dalam berbagai macam bahasa ada. Nah, kalian bisa ubah ke bahasa Indonesia. Pertanyaannya Pertanyaannya nanti bisa ada terjemahannya. Ya, di terjemahannya nanti di sebelah kiri diklik bahasa Indonesia terus dihafalkan. Mereka nih lagi di mana situasinya, dipahami. Kemudian sebelum mendengarkan cokainya, baca dulu soalnya. Saya selalu tekankan itu ke murid saya, baca dulu soalnya. Kemudian jadi ada soalnya dulu muncul di komputer, soalnya dulu. Nah, soalnya kalau dibaca, soalnya itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang. Iya, dalam bahasa Jepang.
Yang Tapi bisa itu diartikan tadi diartikan cuman, dalam bahasa Indonesia. iya, yang bisa diartikan itu hanya perintahnya saja. Oh, perintahnya saja, bukan Iya, soalnya. bukan. Perintahnya misalkan carilah jawaban yang benar gitu. Ya berarti itu Oh, harus dilihat lagi perintahnya oh, gitu. tapi soalnya itu sendiri dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang. Iya. Oke, jadi ada tulisan gitu ya. Mm. Jadi mungkin misalnya ada satu percakapan misalnya nanti Mm-mm. dia si pelayan tuh mengatakan apa gitu misalnya Iya, contohnya betul. ya. Terus baru Eh, didengar tuh iya, betul. cokainya gitu. Mm. Berarti Dibaca dulu baru dengarkan karena cuma 2 kali ya. betul. Jadi harus dihafalkan soalnya. Misalkan di soalnya itu ditanyakan, eh, tamu tersebut memesan apa? Nah, itu harus didengarkan, harus diingat-ingat, kemudian eh, dengarkan cokainya. Cokainya itu nanti lumayan panjang, Soalnya. ya jadi ya harus menyimak. Biasanya dalam satu cokai itu ada satu pertanyaan, tapi bisa juga dua pertanyaan. Oh, Kadang-kadang ada yang dua pertanyaan. oh. Hmm. 2 pertanyaan di satu soal Ya, cokai di satu soal cokai ada dua pertanyaan. itu. Nggak boleh tulis-tulis ya, nggak bisa Nggak tulis-tulis. boleh, nggak boleh. Kalau kalau di JLPT kan bisa nulis-nulis tuh di kertas gitu kan, di Iya, lembar soal gitu. Di mm, sana nggak boleh ada alat tulis ya. nggak boleh, nggak Jadi boleh betul-betul ada harus alat diingat tulis. ya. Iya, Itu jangan kecuali ngantuk. di soal restoran. Kalau restoran ada soal matematikanya. Kebetulan juga saya ngambil ini ya, ujian restoran, terus ada soal matematika. Jadi ada lembar untuk coret-coretannya pakai spidol. Sekarang ini dulu, JFT Ya, dulu. JFT dulu, back to JFT. Nanti jangan dulu ya, jangan dulu. Jangan dulu itu. Jangan dulu, jangan dulu. Nanti pusing. Oke. Cokai, cokai tadi kan cokai. Nilainya Cokai. ingat-ingat ya, ini 4. Jadi kalian, oh ya, kalau misalkan kalian yakin, gampang nih pertanyaannya, udah yakin benar gitu kan. Udah ya udah, itu langsung skip aja, langsung next ke lanjut soal yang selanjutnya gitu. Nah kalau nggak yakin, kira-kira dia ngomong apa ya? Kok tadi agak nggak kedengeran? Nggak apa-apa, ulang lagi aja untuk kakunin pertanyaannya gitu. Biar Tapi nggak kan cuma salah. 2 kali, Iya, 2 kali. jangan sampai Kadang bengong. Iya, kadang-kadang kalau misalkan diulang 2 kali semuanya itu juga makan waktu. Jadi Oh jangan iya. semuanya harus diulang gitu. Berusaha sebisa mungkin fokus. Ya, karena kan pakai headset tuh ya, jadi harus Hmm. benar-benar fokus Jadi sebisa mungkin hanya 1 kali putar saja ya. sebisa mungkin. Tapi untuk akunin lagi nggak apa-apa. Tapi Untuk kan cek katanya lagi. nanti makan waktu. Kadang Eh, terakhir nggak cukup waktu berarti. nah makanya yang di awal-awal itu yang harus cepat. Yang ini nggak boleh salah nih, yang cokai ini karena bernilai Karena 4. nilainya 4 ya, satu 4. soal ya. Mm. Wow. Nah, itu kira-kira berapa menit tuh makan waktunya? Untuk cokai ya. Untuk cokai mungkin 15 menit Satu lebih. soal bisa 1 menit. Soalnya aja kan? Apa tipnya aja muter? eh Tadi sisanya ada masih 35 menit ya? Iya. Iya. Jadi ya bisa dikatakan ini 15 menit. Atau kalau tadi mau ambil yang kosakata cuma 5 menit aja tuh tadi ya. Mungkin Berarti nggak tuh tiga. kan kosakata 5 menit? Iya, mungkin, mungkin, Oh, memungkinkan. mungkin kan? Iya, memungkinkan. Asal dia sudah selesai Minang Bab Hanggo 2 50. Mm-mm. 50. Itu pasti bisa ya. Iya, Kalau udah menguasai kalau udah menguasai. kemungkinan besar bisa cepat ya. Iya. Terus pelajari juga kanji yang digabung, misalkan hangkochi gitu. Itu nanti keluar tuh banyak tuh. Terus benkyo ya itu keluar. Nah, kanji-kanji yang ini apa ada di N4 gitu yang digabung dalam satu kata biasanya. Nah, itu juga ada di Irodori. Irodori juga menyediakan kanji yang sudah disusun gitu. Yang udah ada artinya, misalkan eh, apa gitu, nanti dia digabung artinya apa gitu. Oh, itu ada juga soal seperti itu ya. Ada juga. Jadi Itu di sering-sering aja. Mojigoi ya. Ojikoi. Oke. Nah, tadi berarti waktu untuk Cokai. mengerjakan cokai ya 20 menit. 20 menit. Sisanya 15 menit untuk dokai dong. Dokai ya. Dokai. Iya, Dokai terakhir berarti ya. Dokai terakhir. Nah, biasanya dokai kan ada bacaan-bacaan tuh Iya. cukup Untuk panjang. dokai
Iya, doka cukup panjang dan nilainya sangat-sangat-sangat besar. Berapa? Dia satu soal itu 5 poin. Wow, Iya, 5 poin. harus Jadi lebih ya. ini harus yang biasanya tuh ada nilainya tuh pada kurang-kurangnya sedikit doang. Skornya maksimal minimal 200. Nah, mereka 195. Nah, berarti dokanya salah satu tuh. Kalau misalkan kayak gitu. Salah Ada yang satu. ya kurang satu, kurang satu. Coba Oh, kalau kurang misalkan dia satu. betul. Yang betul ya. Iya, pasti Yang dia betulnya kurang lulus. satu gitu. Kurang satu lagi gitu. Sayang kan. Jadi Mungkin untuk orang lebih terpaku pada ujian pertama kali ya. iya, lebih kayak ini kanjinya apa, padahal Heeh. nilainya paling gede di Dokai. Di terakhir justru ya. Mm-mm. Oke. Em, Kira-kira trik apa nih supaya di dokainya ini bisa ngerjakan dengan betul tapi dalam waktu yang singkat. Karena kan Ya, paling jatuhnya kan paling sekitar 15-20 menit untuk 12 soal kan. Padahal satu iya, soalnya kan biasanya ada bacaan-bacaan yang iya. harus ini kan. Mm. Uh, Untuk Dokai, karena nilainya besar, jadi kan harus benar-benar mengerjakannya dengan teliti. uh, Nah, caranya karena biasanya kalau dibandingkan dengan JLPT ya, ini sebenarnya lebih mudah. Untuk mengerjakan JFT itu dokanya lebih mudah karena dalam bentuk poster biasanya. oh, Poster-poster atau selembaran atau pemberitahuan tentang jadwal pamflet gitu. kereta, pamflet, Pamflet, iya. Oh, tiket, cara baca tiket gitu. Yang hal-hal yang seperti itu yang oh, keseharian gitu ada untuk di keseharian. keseharian dalam kehidupan Mm-mm. untuk kehidupan sehari-hari di Jepang ya. Iya, iya. Nah, Oh, biasanya saya ngasih informasi ke murid itu, kalian kalau misalkan males baca apa sih namanya posternya atau bacaannya itu banyak, kalian baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya gitu. Saya ulang-ulang terus, baca dulu soalnya. Terus nanti setelah dibaca soalnya, diingat-ingat pertanyaannya itu apa. Misalkan jadwal kereta dari Nagoya misalkan, itu keberangkatannya jam berapa? Itu harus diingat-ingat keberangkatannya jam berapa. Nah, itu langsung nanti dicari kanji yang sesuai dengan pertanyaan tersebut gitu. Jadi yang pasti cocokin aja jam tuh ya, pasti jam tuh carikan kanjinya. di jam. Cari kosakata berarti Nagoya, terus keberangkatan ya Supatsu gitu ya. Terus jamnya jam berapa gitu dipastikan lagi. Jadi triknya adalah baca dulu soalnya, Mm-mm. dimengerti soalnya. Soalnya Dimengerti itu soalnya. soalnya juga nggak diterjemahkan kan, ini semua bahasa Enggak, Jepang juga kan. semua dalam bahasa Jepang. Oke, jadi baru dicari tuh ya ini apa namanya jawabannya. Mm-mm, Ya betul. kalau JLPT memang kan bacaan tuh ada misalnya laporan atau ada berita apa gitu kan soalnya gitu kan Mm. bacaannya. Kalau JFT enggak ya. Enggak, jadi ini lebih bentuknya yang keseharian aja gitu, yang poster. Jadi masing-masing menarik untuk dibaca sebenarnya minasang. Yakinin aja ini nilainya banyak gede, jadi harus harus benar gitu. Nah, kemudian dicek ulang lagi sebelum diklik, disubmit, selesai. Dicek lagi apakah ada yang ketinggalan gitu. Nanti dicek lagi. Gitu ya. Oke, berarti mm, kalau mahasiswa sastra Jepang sih udah nggak perlu ikut ini lagi ya karena kalau mereka mereka ikut JLPT ya udah dengan JLPT itu bisa dipakai ya Iya, betul. nilai JLPT-nya itu bisa dipakai gitu ya. Oh, ada nggak batasannya? Kalau kemarin di GF itu ketika seminar informasinya GFT ini bisa dipakai selama 10 tahun, tetapi untuk JLPT. database-nya hanya bertahan 5 tahun. Jadi kalau misalkan Minasang udah lulus ya segera di-download hasilnya, kemudian disimpan sendiri gitu. Karena cuma bertahan di database tuh 5 tahun, padahal dia masih berlaku sampai 10 tahun. Nah itu kan JFT yang tadi JFT apa namanya kadang-kadang kan tuh katanya kuotanya cepat habis misalnya gitu. Suka kehabisan kuota nggak untuk siswa di Koba Mirai? Iya, itu biasanya kendala utama ya, karena kehabisan kota. Sebenarnya bukan 1 bulan sekali gitu ya ada, tapi terkadang tuh dia buka, misalkan sekarang ini dia buka tanggal 16 Agustus, nanti dia buka untuk ujian September dan Oktober gitu. Nah, biasanya tanggal 16 itu semuanya udah berebutan nih, udah bersiap-siap ambil GFT,
nanti ambil kota untuk ujiannya bulan September dan Oktober gitu. Jadi harus siap-siap karena memang kotanya tuh tidak sebanyak GLPT ya. LPT berapa aja? Bisa sampai Iya, ratusan gitu kan? iya. Kalau ini kan tergantung dengan unit yang ada di Unit apa sih komputer ya? namanya? Unit komputernya gitu. Hmm. Jadi disesuaikan kota per harinya tuh berapa gitu di kotanya masing-masing. Waktu itu Anda ngambil di mana? Kalau aku karena rumahnya di Ancol ya deket dengan Pademangan, aku ambilnya yang Pademangan. Oh, Pademangan. Oke. Waktu itu di Pademangan berapa unitnya? Ada cuma satu kelas atau bagaimana? Satu ruangan itu jadi dibagi-bagi kotanya bukan cuma untuk GFT tapi untuk skill juga. Dan skillnya Oh, juga dibagi-bagi untuk skill, misalkan skill Kaigo, ada yang ngambil skill Kaigo di sebelah kanan saya, nanti di sebelah kiri saya ambil restoran gitu. Jadi oh. tergantung ujiannya. Ujian skillnya SSW pun lewat komputer ya? Sama ya, komputer base ya? Ya, betul. Oh, oke. Dalam satu hari biasa cuma satu kali doang ya? Maksudnya nggak ada jatah jam berapa enggak ya? Ada schedule-nya, jadi nanti dibuka jam 9, kemudian jeda 1 jam untuk mengerjakan soal, jeda lagi 15 menit, terus jam 9, jam 10, jam 12 gitu, jam 1, jam 2 gitu. Ada Oh nanti gitu. berurutan. Heeh. Oh, jadi satu hari itu bisa beberapa grup ya untuk ikut Iya, ujiannya ya. iya, Tapi cuma satu kelas ya. satu kelas, satu Paling kelas. 20 ya. Ya, sekitar segitu ya, karena 1 jam itu misalkan satu ruangan 10 ya, 10 sampai 15 unit kayaknya. 10 sampai 15 sedikit ya. Ya, sedikit-sedikit. Ah, Nanti ganti-gantian lagi, jam berikutnya masuk lagi gitu. oke. Daftarnya juga harus betul-betul ditangkringin tuh komputer ya. Kalau daftarnya nggak bisa masuk, nggak bisa tembus, ya nggak bisa ujian ya. Iya, betul. Ah. Biasanya kemarin tuh ada problem, misalkan dia buka nih tanggal 21, dijanjinya kita akan buka serentak tanggal 21 jam 10 pagi. Nah, kita udah depan komputer nih, udah mau daftar, udah mau rebutan, tapi tetap nggak bisa, error. Itu bisa error sampai 3 hari biasanya. Komputer yang beludak Iya, soalnya. error karena banyak orang juga yang mau daftar. Dan biasanya juga dari tetangga-tetangga sebelah nih, misalkan kayak Vietnam, Thailand, atau Myanmar, itu mereka kadang-kadang ada juga yang ambil di Indonesia gitu. Oh iya. Iya, karena saya ngeliat, sebelah saya ada dari China, terus dari Thailand gitu. Kayak Oh, ada, bukan hanya yang Indonesia, hanya untuk orang Indonesia aja. ya bisa, bisa ambil. Nah, minasan juga kalau misalkan mau jalan-jalan, terus mau ngambil GFT, tiba-tiba saya mau ujian di Kamboja gitu, bisa kalau misalkan ada kotanya. Oh gitu. Saya pikir di Hmm. Indonesia hanya untuk orang Indonesia aja. Untuk orang Indonesia aja nggak cukup, gimana buat untuk luar negeri? Iya, terbuka untuk umum, jadinya itu memang rebutan ya. Mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan Ibu Nanda Sang untuk penyelenggara ujian GFT. Oh ya, untuk penyelenggara Semoga didengar GFT ya. sudah, ya, eh, sebagai saya yang melihat kebutuhan GFT ini sudah banyak ya, apalagi magang sudah dihapuskan ya dari pemerintahannya. Walaupun sekarang masih ada job magang mungkin yang nggak terlalu banyak, tapi kan permintaan untuk SSW dan Tokutegino itu kan banyak, jadi yang mau ambil GFT juga banyak. Jadi harapannya semoga bisa kotanya ditambah lagi. Jadi makin banyak yang bisa ambil ujian gitu. Itu aja sih. Untuk detail-detail lainnya, GFT sudah detail ya. Seperti pembagian irodori, itu penjelasan tentang irodori, kemudian materi-materi ajarnya, terus cara mengerjakan semuanya tuh ada di web Prometric secara jelas, detail. Jadwalnya, schedule-nya, semua ada lengkap, tinggal dibaca aja. Jadi tinggal minasang aja yang harus sering-sering buka websitenya gitu. Oke, jadi itu aja, ditambah kotanya aja. minta tolong ditambah kuota ya. Iya. Karena kalau belum ditambah kuota, yang luar negeri jangan dulu masuk. Iya. Karena kita juga belum apa ya, belum mencukupi Belum terpenuhi, kuota iya. untuk kebutuhan dalam negeri sendiri ya.